Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita penghakiman. Ya, ini sudah yang kelima. Dan mari kita baca dulu Mazmur pasal 7 ayat 9. Dikatakan di sini, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, ya. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ini Mazmur Daud ini ya. Kemudian ayat 10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. Saya pakai LAI ya, versi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini adalah pemazmur dari seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, Daud ya. Dia mengatakan di sini, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ini bukan berarti doa ini nantangin Tuhan gitu ya, sok bersih, sok suci, bukan itu ya. Karena penghakiman itu sesuai dengan Yesaya 26 ayat 9 mengatakan apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi ini doa dari seorang yang mencintai kebenaran. Dia ingin tahu yang benar itu yang mana. Dan dia seorang yang tidak mengandalkan pikirannya sendiri, perasaannya. Jadi dia mau bertanya pada Tuhan, hakimilah aku Tuhan, karena aku nggak jelas ya. Jangan-jangan aku anggap diriku benar, ternyata tidak benar. Nah, aku perasaannya kayaknya ini, kayak Paulus juga bilang, hati nuraniku tidak menuduh aku di Korintus ya. Hati nuraniku tidak menuduh aku, tidak ada sesuatu yang apa. Tapi bukan karena itu juga aku dibenarkan. Jadi nanti Tuhan yang menjadi hakim katanya. Ya. Jadi doa ini adalah satu doa yang apa ya? Sangat harus kita naikkan ya. Tuhan hakimilah aku Tuhan, supaya aku tahu kebenaran itu. Karena aku mencintai kebenaran, aku juga mencintai Engkau. Jadi jangan biarkanlah ya. Kalau seandainya bumi ya tidak dihakimi oleh Tuhan, waduh kacau sekali lah hidup ini. Ya, yang lurus bengkok, yang bengkok bisa dilurusin. Ya, di tempat pengadilan pun di situ terdapat ketidakadilan. Nah, saudara juga jangan bilang di gereja itu yang apalagi sudah menjadi dunia keagamaan. Waduh, saudaraku, bersyukurlah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil itu akan mengadili. Detik ini mulai Tuhan mengadili dan sampai nanti ada final judgment, pengadilan yang akhir, sehingga akhirnya semua manusia belajar kebenaran. Puji Tuhanlah bahwa dia hakim yang adil. Ini doa Daud ini, hakimilah aku ya. Kemudian ayat 10 dikatakan, biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Nah ini, kalau tidak datang penghakiman Tuhan, maka orang fasik terus bikin jahat. Orang-orang yang penguasa-penguasa atau orang-orang kaya yang ini menindas terus janda-janda orang miskin apa. Karena hukum itu hanya umumnya ya, hukum itu berlaku hanya untuk orang-orang susah, orang-orang apalah yang tertekan. Tapi kalau untuk orang-orang yang kaya apa-apa semua, hukum bisa dibengkokkan ya. Jadi dikatakan di sini ayat 10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik ya. Tetapi teguhkanlah orang yang benar. Dan penghakiman Tuhan di sini disebut, engkau menguji hati dan batin orang. Jadi penghakiman Tuhan bukanlah penghakiman yang luaran ya. Bukanlah penilaian yang luaran. Karena kita mengatakan manusia melihat penampilan luar. Tapi Tuhan melihat batin dan hati orang. Jadi puji Tuhanlah kita dikatakan di sini Allah yang adil, Tuhan Elohim yang adil, ya. Kalau penghakimannya ini dia nggak pandang bulu, siapapun juga nanti kita melihat di sini bagian ini Daud pun dihakimi. Kasus dengan Batseba kita sudah bahas ya kemarin. Yang ini kasus pendaftaran dan hukuman itu nanti kita baca ini. Salomo juga seorang yang dikasihi Tuhan juga, luar biasa kalau dibilang berkat itu, udah Salomo mulai. Ya, ada kemuliaan, udah semuanya lah ya. Tapi nanti dia akan menghakimi. Elia juga mengenai ini nabi yang
luar biasa juga mujizatnya itu ya, Elia ya. Oke, mari kita lihat dulu, masuk dulu Daud dulu ya. Dari ini ada dua bagian ini tentang Daud yang menghitung orang Israel ya. Mari kita melihat dulu 1 Tawarik 21 ya. Ini ada dua cerita, kita baca dulu ayat satunya itu karena ada sedikit perbedaan di situ ya. 1 Tawarik 21 mengatakan begini, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi orang Israel itu dihitung oleh Daud karena iblis membujuk Daud. Kenapa iblis membujuk Daud? Karena iblis bangkit dikatakan di sini melawan orang Israel. Itu satu ya, fakta kita pegang dulu. Yang di sini 2 Samuel 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini berarti bahwa bangsa Israel pada waktu itu melakukan satu kesalahan. Ya, memang hanya nggak disebut apa ini kesalahannya. Tapi di zaman itu sebelumnya zaman Hakim-Hakim sampai zaman Samuel, kesalahan orang Israel ada dua. Pertama, penyembahan berhala. Kedua, minta raja. Ya, jadi walaupun nggak disebut di sini kesalahannya apa, tapi yang jelas kalau Tuhan bangkit murka Tuhan, pasti ada kesalahan orang Israel antara yang dua itu ya. Kemudian dikatakan di sini Tuhan maksudnya menghasut Daud melawan orang Israel. Nah ini gimana nih? Yang pertama bilang iblis bangkit menyerang orang Israel dan menghasut Daud ya. Yang di sini Tuhan. Maka kalau sebenarnya ini sesuai dengan yang Ayub itu, waktu Ayub itu iblis mau menyerang Ayub, tetap keputusan Tuhan. Yang pelaksananya memang pelaksananya iblis waktu itu ya yang menyerang Ayub maupun orang jahat ya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan sama aja karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang putuskan bahwa orang Israel ini akan harus terkena penghakiman. Ya, hanya Tuhan mendengarkan ya, katakanlah bukan mendengarkan, mengizinkan iblis yang melakukan itu. Ya, tapi keputusan tetap Tuhan, ya. Jangan surah bilang iblis bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Iblis tak bisa berbuat, cabut satu rambut di kepala saya aja nggak bisa iblis. Nyabut, kenapa? Karena rambut saya dihitung semuanya oleh Bapa di sorga. Dan tidak bisa dia iblis cabut. Ya, walaupun saya pengen juga ya cabut aja ubannya ya, biar jangan kelihatan ubannya. Nggak bisa. Iblis tidak bisa buat apa-apa, kecuali Tuhan memutuskan, oke, silakan, gitu, ya. Dan itu pun dibatasi. Waktu dia nyerang Ayub, dibatasi juga. Kau boleh serang ini, tapi jangan nyawanya, kayak gitulah, ya. Jadi ini ceritanya Israel jatuh dalam dosa, ya berontak, apa pun juga itu, dan Daud dihasut oleh iblis supaya Israel kena penghakiman. Sebenarnya Daud juga kena juga ya dengan berbuat begitu. Karena begini, setelah dihitung, ya jumlahnya di sini emang ada sedikit perbedaan jumlah ya, nggak apa-apa lah ya, mungkin ada maksud tertentu di situ. Yang jelas penghitungan itu mendatangkan penghakiman Tuhan. Daud pun sadar setelah Yoab juga sudah tahu, panglima itu sudah waktu Daud suruh hitung seluruh orang Israel, wah itu ya bilang ini keji sekali karena kayak ngebangga-banggain begitu ya. Bukan menghitung berkat, ini bukan. Ini kalau menghitung berkat ya bagus ya, supaya kita selalu mengingat perbuatan Tuhan. Oh ini bukan, ini kalau dimotivasi kayak kesombongan gitu ya, kesombongan. Nah ini mendatangkan penghakiman ya, dan penghakimannya datanglah Gad, seorang nabi ya, nabinya Daud ini. Nih saya kasih 3 pilihan. Ini lucu juga ya, penghakiman tapi dikasih 3 pilihan. Boleh 3 tahun kelaparan di negerimu, 3 bulan lamanya lari dari hadapan lawanmu, atau 3 hari penyakit sampar. Akhirnya Daud bilang, aduh susah hatiku, udahlah kita pilihlah jatuh ke tangan Tuhan karena dia penuh kasih ya. Jangan aku jatuh ke tangan manusia. Artinya 3 bulan lari dari musuh aja nggak mau. Akhirnya jatuhlah 3 hari penyakit sampar. Matilah di sini 70.000 orang Israel. Tapi kita lihatlah reaksinya Daud itu. Dia bilang, bukankah aku yang bersalah Tuhan?
ya. Bukankah aku yang bersalah? Mengapa ini justru penghukuman itu jatuh kepada bangsa Israel, ya. Ini beda dengan Saul. Kalau Saul tuh nyalain rakyat, ya. Ketika Samuel bilang, kenapa itu orang Amalek gak ditumpas? Saul bilang, inilah rakyat yang mau menyisakan yang bagus-bagus gini. Ini beda sekali hatinya, ya. Jadi Daud ini gak suka nyalahin orang. Jadi dia terima aja lah, ya, inilah kesalahanku, ya. Ketika dia disuruh, ayo kalau berikan persembahan, ini ada tempat ini, tempat pengirikan Arauna nih orang Yebus. Di situ beli dulu apanya, bangun mesbah supaya berhenti tulah. Akhirnya bangun mesbah, Daud nurut, ya, itu pun dia beli, ya, dia nggak mau ambil begitu walaupun Arauna udah mengasih. Beli, bangun mesbah, nah disitulah akhirnya tempat bait suci didirikan. Dari sini kita melihat bagaimana hati Daud, ya. Ketika datang penghakiman Tuhan atas dia menerimanya. Akulah yang bersalah. Kira-kira begitu, ya. Dia taat saja, pasrah saja, ya. Dia tidak nyalain orang lain. Kemudian ketika Tuhan bilang, ya karena dia sikapnya begitu, ketaatannya juga bagus, ya akhirnya dari penghakiman itulah Daud bisa tahu inilah tempat di mana bait suci dibangun, ya. Nah, ini pertama Daud, ya. Kemudian coba kita lihat Salomo. Nah, ini Salomo dari 1 Raja-Raja 11, ya. 1 Raja-Raja 11. Ini Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi akibat ini kan Daud anaknya Salomo itu dari Batseba itu, tapi Tuhan mencintai anak ini, ya, bukan anak yang pertama yang hasil yang waktu dia selingkuh itu mati. Kemudian yang anak yang berikut ini Salomo, Tuhan mencintai anak ini, ya, dan dialah yang dipilih, ya, ditetapkan menjadi raja menggantikan Daud. Nah, Salomo ini menjadi raja dalam masa aman, katakanlah begitu, ya, enggak perang dia, ya. Daud itu lain. Daud ini dibentuk melalui penderitaan, peperangan. Tapi ini kalau ke Salomo ini kayaknya tinggal nikmatin aja lah, kira-kira begitulah, ya. Kayak Abraham diproses, ya, oleh Tuhan, tapi kalau Ishak tinggal terima, ya, warisan aja gitu, ya. Nah, ini begitu juga Salomo ini. Dan Salomo ini kemuliaannya, ini luar biasa ini. Harta bendanya, ya, hikmatnya. Waktu itu kan Tuhan menampakkan diri 2 kali kepada Salomo. Dan dia pertama sekali diminta, apa yang kau minta? Ya, Salomo minta hikmat, katanya. Karena itu ternyata permintaan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Salomo minta hikmat lah, aku nggak bisa menghakimi bangsa yang besar ini. Jadi dia minta hikmat. Dan Tuhan memberikan dia hikmat, ya, untuk apa? Mengadili bangsa itu. Nah, dan Salomo juga yang bangun bait suci, ya. Dia juga yang membangun bait suci, dia minta hikmat. Akhirnya Tuhan bilang, bukan hanya hikmat, ku berikan seluruh kekayaan apa semuanya. Nah, cuma ada satu di sini. Katakanlah kekurangan ini Salomo ini, ya. Dia ini mencintai di pasal 11 ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai di sini perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het, pokoknya bangsa-bangsa sekitarnya. Nah, di total di sini katanya 700 istri, 300 gundik. Dapatnya nih begini caranya, yang bukan Salomo cari-cari, karena nggak mungkin mencari 1000 ini total ini, ya. Caranya begini, karena Salomo itu udah raja yang hebat, luar biasa, ya. Orang kalau mendengar dia mau datang kepada dia harus kasih upeti. Kayak Ratu Seba aja datang dia kasih upeti, ya. Nah, upetinya itu kalau misalnya bangsa Moab, bangsa Amon, Het, apa semua Sidon, selain emas, itu perak, kadang burung merak, kadang gading, kadang apa, ada juga gadis yang terbaik dari bangsa itu diberikan kepada Salomo. Jadi begitu. Makanya Salomo bisa mengumpulkan total bisa segitu jumlahnya. 700 yang disebut istri, 300 yang gundik. Ya. Nah, ketika Salomo ya kan terus, ya, datang terus itu, ya, upeti datang terus gitu, gadis-gadis semuanya makin tua lah Salomo ini kan. Nah, kalau orang sudah tua, ini gadis-gadis ini, istri-istrinya ini, tagundiknya juga minta sama Salomo. Karena dia dari bangsa-bangsa asing kan, punya allahnya. Setiap bangsa itu punya allahnya. Moab itu ada allahnya apa.
apa namanya, Kamos itu, dewa Kamos, ada dewa Molok, macam-macam lah. Nah istri-istrinya ini waktu Salomo tua dia minta, tolonglah bikinkanlah mesbah untuk dewaku. Gitu. Ya biasanya kalau Salomo karena dia udah cinta sama orang asing, perempuan begini ya udahlah, ya oke lah, bangunlah. Bukan Salomo yang nyembah ke sana, enggak. Salomo yang mengizinkan aja, bangun. Jadi di Yerusalem itu banyak itu mesbah untuk dewa Kamos, dewa Molok, dewa macam-macam ya. Banyak penuh ya. Dan hati Salomo akibatnya dia nggak sepenuhnya lagi sama Tuhan. Padahal ada bait suci dengan segala kemegahannya yang luar biasa itu. Ya. Salomo sudah mulai, katakanlah diseret ya. Ketika dia sudah tua dia diseret oleh istri-istrinya ini. Ya tidak sepenuhnya lagi. Bukan dia ninggalin Tuhan juga. Alkitab bilang sini Salomo tidak sepenuhnya ya mengabdi kepada Yahweh. Nah disinilah Tuhan bilang datang penghakiman itu. Ini penghakiman Salomo ini ada uniknya juga, karena Tuhan bilang aku akan pecahkan kerajaanmu ya. Aku akan ambil 10 suku kasih ke Yerobeam itu, 2 suku untuk kamu, Benyamin, Yehuda. Aku lakukan ini tidak pada zamanmu, kata Tuhan. Nanti setelah zaman anakmu itu ya. Jadi itu karena Daud, ya. Jadi luar biasa ini. Ada seorang Daud yang berkenan di hadapan Tuhan dan anaknya nggak tertimpa penghakiman langsung karena Daud ya. Jadi ada berkat rohani turunan yang dikasih lah ya. Nah, Salomo ini punya anak Rehabeam. Ini ada Jerobeam musuhnya Salomo. Nah ini Jerobeam ambil 10 suku, Rehabeam hanya 2, Yehuda dan Benyamin. Pecah kerajaan itu. Ya, penghakimannya ngeri juga ya. Pecah kerajaan Israel. Dan yang dibawa Jerobeam ini lebih rusak lagi. Lebih cepatnya dibuang ke Asyur ya. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 722 sebelum Masehi. Baru yang Yehuda Benyamin ini yang di Salomo itu, Rehabeam itu banyak, ada raja yang bagus juga kayak Hizkia, Yosia, tapi banyak juga yang jelek, akhirnya dibuang ke Babel. Hancur sudah kerajaan itu ya. Jadi perkara Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala ini, penyebabnya dia melanggar juga. Ulangan pasal 17 saya bacakan dulu ya. Persyaratan seorang raja ya supaya jangan jatuh. Ini Ulangan pasal 17 ya. Saya bacakan dulu ini. Ulangan pasal 17 ya. Ayat 14 sampai 20. Begini ya tertulisnya. Persyaratan ya. Hukum tentang raja di sini. Dikatakan di sini ayat 16, hanya ini syarat raja ya, janganlah ia memelihara banyak kuda. Ini Salomo sangat banyak kudanya. Ini dalamnya kuda itu power ya, kekuasaan ya. Salomo pun kekuasaannya luar biasa ya. Terus dikatakan ayat 17, jangan juga ia mempunyai banyak istri. Jangan terlalu banyak kayak Salomo. Kalau barangkali kalau di bawah 10 atau belasan barangkali masih, karena di zaman itu dispensasi itu memang boleh ya. Ini Salomo sampai begitu supaya hatinya jangan menyimpang. Nah ini dia, Salomo melanggar, menyimpanglah hatinya ya. Kemudian emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jangan, kalau kaya ya jangan. Kalau emas sama Salomo ini, waduh ini gila-gilaan ini ya. Kandang kudanya itu udah banyak lah. Kemudian di sini dibilang haruslah dia salinan hukum Taurat itu dibacakan terus ya. Harus ada di sampingnya, haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Kita nggak tahu ya Salomo ini apakah dia rajin baca Alkitab atau tidak, nggak tahu lah perjalanan. Pendeknya dia udah melanggar beberapa hal yang aturan di sini. Akibatnya jatuh dia. Ya. Jadi ada seorang ya di dunia ini, nggak di Indonesia ya. Ya katakanlah pemimpin denominasi gereja terbesar barangkali di dunia, 600.000 yang bisa dia kumpulkan. Dia hampir memiliki segalanya lah. Akhirnya jatuh karena soal keuangan ya. Terus dia bilang begini, tidak baik
kalau manusia itu memiliki segalanya. Ya harta, ya keluarga yang bagus, ya posisi, jabatan, ya uang, ya semuanya itu nggak bagus kalau manusia itu memiliki itu. Dia pasti mudah sekali kemungkinan jatuh itu sangat-sangat besar. Jadi kalau Bapak Saudara kita dibikin susah, mungkin entah pekerjaan kita, entah keluarga, entah pelayanan, entah ini, itu bagus. Puji Tuhan. Supaya kita jangan jatuh. Kita jangan juga merasa saya kuat. Enggak kuat. Ya. Jadi, bersyukurlah kalau kita tidak memiliki segalanya. Nggak jatuh dalam penghakiman. Kemudian Elia, satu lagi nih. Ya, cepat aja ya. Elia ini, sudah tahu ini ceritanya dia. Zaman Ahab, Jezebel, ya. Jezebel itu apa? Atau nanti aja lah ya. Kalau saya tergesa-gesa ini nanti besok aja lagi lah Elianya ya. Jadi kita ambil kesimpulan dulu lah yang dua ini dari Daud dan Salomo. Ya. Yang pertama kesimpulannya, marilah kita apa katanya? Berserah terhadap penghakiman Tuhan. Menerima ya. Bahkan berdoa. Daud bilang, hakimilah aku supaya aku tahu kebenaran. Ini satu ya. Yang kedua mengenai Salomo, bersyukurlah. Kira-kira kita juga nggak memiliki segalanya ya kayak Salomo ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau ada kadang-kadang duri dalam daging kayak gitu ya. Paulus ya kan pernah. Dia memang nggak enak. Bayangkan duri dalam daging itu jelas nggak enak. Ada yang bilang itu penyakit mata, ada yang bilang setan yang nyerang-nyerang itu. Pokoknya yang jelas sakit sekali Paulus dibikin itu. Tapi Paulus bilang supaya aku jangan meninggikan diri. Oleh karena pewahyuan yang dia terima yang luar biasa. Jadi bersyukurlah kalau ada duri dalam daging. Entah itu apapun itu. Saudara dan yang tahu kan, pribadi kan. Kita yang tahu. Bersyukurlah. Jangan teriak-teriak minta cabut kau. Ya memang sih nggak enak. Bersyukurlah. Karena itu akan mencegah kita. Supaya jangan jatuh ke dalam penghakiman Tuhan. Oke, itu kesimpulannya cukuplah ya. Besok kita sambung lagi ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.